Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan coba memberikan tutorial lagi ya mengenai Xbox 360, mengenai bagaimana caranya gitu mempercepat booting Xbox 360 ini gitu ya. Dan di sini ada video cuplikan yang pertama, itu adalah video yang dikirim oleh teman saya. Dia ini menggunakan Xbox Pad ya. Kita coba lihat lagi. Kata dia itu referensi RGH 1.0 loading cepat 10 detikan. Nanti kita bahas ya. Kita coba lihat dulu ya. Nah, dia nyalakan sticknya, lalu tunggu apa bootingnya lama atau cepat ya. Nah, ternyata sangat cepat sekali ininya, bootingnya cuma 10 detik ya, bener. Nah, seperti ini ya, loadingnya memang cepat. Ini di RGH 1 dia menggunakan Xbox Pad ya, untuk Jasper gitu ya. Nah, yang saya nggak tahu gitu ya, referensi RGH 10 loading cepat 10 detik itu RGH 1 itu dari chip apa dari dashboard? Kalau dashboard itu bahasa umumnya, kalau yang nggak tahu yang di dunia PS3 itu firmware lah ya. Saya jelasin firmware aja ya gitu. Apa dari firmware-nya RGH 1 itu? Apa RGH 1 dari unit? Kalau dari RGH 1 itu dari unit, tentu ya gak bisa dipakai di Xbox Slim maksudnya. Nah, kalau di chip RGH 1 itu tentu bisa dipakai di Xbox Slim atau Super Slim RGH 1 itu. Kalau dari chip, apa dari firmware? Kalau dari firmware, patokannya firmware-nya sampai firmware berapa RGH 1 ini bisanya gitu. Di sini saya ada artikel dari Katkus. Nah, di sini ada definisi. Saya akan coba artikel mengenai RGH ya. RGH 1 sudah sangat sempurna dan dapat diterapkan pada mesin Xbox 360 Pad. Ya jelas kan, berarti RGH 1 hanya bisa diterapkan di Xbox Pad. Satu itu ya poinnya. Yang kedua, yang belum terupdate ke dashboard 2014714 atau 204719, ini cuman beda ujungnya aja. Dengan kata lain, dashboard maksimal untuk melakukan RGH 1 itu pada Xbox Pad adalah firmware 2014699. Oh, jadi batasan RGH 1 cuman di firmware 2146999. Jadi artinya apa? Jadi RGH 1 itu chip berarti ya, hanya bisa dipakai di firmware 2.0.14.699. Itu firmware yang bisa dipakai RGH 1 itu. Nah, jadi seperti itu ya definisi dari RGH 1. Ternyata seperti itu ya. Setelah unit baru dimunculkan Slim, lalu Xbox pun memunculkan firmware atau dashboard ke 2.47 dan 2.4719 yang terakhir itu. Nah, masih bisa dipakai RGH, cuman hacker sudah memodifikasi RGH 1 menjadi RGH 2. Cuman nih saya bacakan untuk RGH 2. RGH 2 saat ini belum begitu sempurna dan hanya dibutuhkan pada mesin Xbox yang Pad yang sudah terlanjur terupdate ke dashboard 2.14.7.14. Nah, dashboard Pad pun juga bisa diupdate ke firmware terbaru. Cuman kalau diupdate ke firmware terbaru, RGH-nya memakai chip RGH 2 gitu. Nah, jadi seperti itu. Berarti yang saya gunakan itu di Slim itu dengan firmware-nya agak tinggi ya, emang sih 14 berapa ya, lupa saya. Oke, jadi kesimpulan saya dari pembahasan mengenai RGH 1 sama RGH 2 gitu ya. Jadi RGH 1 itu emang chip RGH yang lebih baik dari RGH 1. Jadi kecepatannya lebih bagus saat booting. Untuk chip RGH 2 gitu ya,
Loadingnya agak lama dikarenakan sudah ada pemberitahuan dari artikel Katkus juga bahwa Rega 2 itu belum sempurna. Nah, yang saya akan jelaskan mengenai Rega 1 dan Rega 2 itu, dari kedua chip ini hanya support di dashboard tertentu gitu ya. Nah, yang sangat luar biasanya lagi, jadi di saat si chip ini ditanam di dashboard yang diinginkan oleh chipnya, jadi saat di update pun gitu ya, si chip ini akan merespon dengan baik. Contohnya Xbox punya saya dulunya itu firmware maksimal dari chip RGH02. Setelah diupdate ke firmware terbaru atau dashboard terbaru, ternyata si RGH-nya masih bisa digunakan atau bisa support, bisa menjalankan freestyle, Aurora, cake menu gitu ya. Nah, kesimpulan itu berarti chip RGH ini maksud dari dashboard maksimal itu cuman bisa diinstal dari awal dashboard yang diinginkan. Oke, jelas sekali kan. Jadi sangat berbeda sekali penjelasan kalau kita bahas di unit konsol PS3 atau per PS-an. Kalau dari PS3 itu kita kalau memasangkan chip Cobra yang kita kenal gitu ya, itu chip Cobra cuman bisa dipakai di firmware 4.50. kalau terupdate itu tidak bisa lagi menggunakan chip Cobra ya, yang di PS3 dulu itu ada ya. Nah, kalau di Xbox itu tidak seperti itu gitu ya. Oke, itu saja penjelasan mengenai bagaimana caranya saya menyimpulkan mempercepat Xbox 360 supaya cepat petingnya. Oke, sekian dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.